Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang anak-anak yang Bapak sayangi. Baik, pada kesempatan di siang hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Bab pertama tentang Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa untuk membuka pembelajaran di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pembelajaran hari ini, sejarah kebudayaan Islam, ada beberapa hal yang perlu kita kuasai. Pertama, kita harus mampu menghargai nilai-nilai positif dari peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam menyiarkan Islam. Keduanya, kita harus mampu menjalankan sikap tanggung jawab, percaya diri, toleran, dan santun. Kemudian mampu menganalisis biografi Sunan Malik Ibrahim dan mengorganisasi kembali peran Sunan Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Berikut adalah peta konsepnya. Nah, di sini inilah poin-poin yang akan kita bahas dan akan kita pelajari. Pertama, asal-usul Sunan Malik Ibrahim. Kedua, dakwah Sunan Malik Ibrahim. Selanjutnya, sebutan kakek bantal yang melekat pada Sunan Malik Ibrahim dan sikap positif Sunan Malik Ibrahim. Asal-usul Sunan Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 atau 1350 Masehi. Beliau juga disebut dengan Syekh Maghribi. Sebagian rakyat juga menyebutnya kakek bantal. Beliau bersaudara dengan Maulana Ishaq. Beliau adalah ulama terkenal di Samudra Pasai kala itu, sekaligus ayah dari Sunan Giri atau Raden Paku. Nah, Ibrahim atau Sunan Malik Ibrahim dengan Maulana Ishaq ini merupakan putra dari seorang ulama Persia yang dikenal dengan sebutan Maulana Malik Jumadil Kubro. Nah, beliau Jumadil Kubro ini menetap di Samarkand. Maulana Malik Jumadil Kubro, beliau ini merupakan keturunan atau salah satu cucu dari keturunan Rasulullah SAW, tepatnya keturunan ke-10 dari Husain. Nah, Maulana Malik Ibrahim pernah bermukim di Champa. Kalau sekarang itu Kamboja. Selama berapa tahun? Selama 13 tahun. Yaitu sejak tahun 1379. Lalu beliau menikah dengan putri raja yang memberinya 2 putra. Mereka adalah Raden Rahmat, dikenal dengan Sunan Ampel, dan Said Ali Murtado. Pada tahun 1392 Masehi, beliau Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa meninggalkan keluarganya. Dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Di kalangan Wali Songo, Maulana Malik Ibrahim disebut sebagai wali paling senior. Nah, kenapa? Beliau ini wali pertama atau gurunya para wali-wali. Beberapa pendapat menyebutkan ia berasal dari Turki, Arab Saudi, dan Gujarat, India. Maulana Malik Ibrahim diminta ayahnya Barebat Jainul Alam atau Syekh Jumadil Kubro, nama Islamisnya, untuk apa? Untuk merantau dan berdakwah ke negeri selatan bersama 40 anggota rombongan yang menyertainya. Jadi bersama 40 rombongan menemaninya. Maulana Malik Ibrahim ini mengarungi samudra berhari-hari. Menurut beberapa referensi buku, menurut buku pegangan juru kunci makam Maulana Malik Ibrahim, jadi menurut guru kuncinya dicantumkan bahwa ia sempat berlabuh di Sedayu, Gresik pada tahun 1932. Aktivitas yang dilakukannya ketika itu adalah berdagang. Memang sunnah Rasul berdagang itu. Kalau kita pengen hidupnya berkah, sama ikuti jejak Rasulullah SAW berdagang.
Caranya itu dengan membuka warung. Warungnya ini menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah. Selain itu beliau juga menyediakan diri untuk mengobati atau jadi tabib ya. Bahkan beliau sempat mengobati istri raja yang berasal dari Campak. Besar kemungkinan permaisuri tersebut masih kerabat istrinya, karena istrinya beliau ini juga merupakan putra dari seorang raja. Nah, rombongan Maulana Malik Ibrahim menetap di desa Leran, sekitar 9 km di barat Gresik. Waktu itu berada di bawah kerajaan Majapahit. Nah, sebagai tabib di masyarakat, ia mengobati dengan doa yang diambil dari Al-Quran. Dia terbukti mampu menyembuhkan penyakit. Jadi, dia tabibnya kalau zaman dulu ada mantra ya. Kalau beliau mah pakai doa-doa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Bahkan dikenal dengan nama Dewa Penolong beliau ini. Tidak pernah mau dibayar. Di kalangan kaum Hindu di kawasan itu, Sunan Gede cepat dikenal karena sanggup menerobos sekat-sekat kasta yang memperlakukan semua orang sama derajatnya. Nah, berangsur-angsur jumlah pengikutnya terus bertambah. Setelah jumlah mereka makin banyak, beliau ini Sunan Malik Ibrahim mendirikan sebuah masjid. Dia juga merasa perlu membangun bilik-bilik tempat menimba ilmu bersama. Pada akhirnya beliau juga membangun sebuah pondok pesantren. Nah, pendirian pesantren yang pertama kali di Nusantara itu diilhami oleh kebiasaan masyarakat Hindu, yaitu para biksu dan pendeta Brahmana yang mendidik cantrik dan calon pemimpin agama di mandala-mandala mereka. Inilah salah satu strategi Maulana Malik Ibrahim yang baik. Orang Buddha dan Hindu mendirikan mandala-mandala untuk mendidik kader tidak dimusuhi, tetapi beliau juga mendirikan pesantren yang mirip dengan mandala-mandala di kelompok Hindu dan Buddha tersebut untuk menjaring umat. Alhasil sungguh luar biasa, dari pesantren Gresik kemudian muncullah para mubalik yang menyebar ke seluruh Nusantara. 2 tahun sudah tuh Maulana Malik Ibrahim berdakwah di Gresik. Beliau tidak hanya membimbing umat untuk mengenal dan mendalami agama Islam, tetapi juga beliau juga memberi pengarahan agar tingkat kehidupan rakyat Gresik menjadi lebih baik. Nah, beliau juga mempunyai gagasan. Apa gagasannya? Itu mengalirkan air dari gunung untuk mengairi lahan pertanian penduduk. Wah, hebat ini. Dengan adanya sistem pengairan yang baik ini, para petani menjadi makmur dan dapat mengerjakan ibadah dengan tenang. Nah, itu. Nah, selanjutnya beliau ini terkenal dengan sebutan kakek bantal. Nah, kenapa bisa terkenal dengan sebutan kakek bantal? Mari kita perdalam materinya. Nah, tercatat dalam sejarah, pesantren itulah yang pertama kali didirikan di tanah Jawa dalam mengajarkan ilmunya. Nah, Maulana Malik Ibrahim mempunyai kebiasaan khas, yaitu meletakkan Al-Quran dan kitab hadis di atas bantal. Makanya beliau terkenal dengan sebutan kakek bantal. Kendati pengikutnya terus bertambah, ia merasa belum puas sebelum berhasil mengislamkan Raja Majapahit. Ia paham betul bahwa tradisi Jawa syarat dengan kultur patron silent. Rakyat akan selalu merujuk dan berteladan pada perilaku raja. Oleh karena itu, mengislamkan raja lah merupakan pekerjaan yang sangat strategis. Nah, singkat cerita, Maulana Malik Ibrahim ini setelah membangun dan menata pondokan atau pesantren tempat belajar agama di Leran tahun 1419 Masehi, beliau wafat tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau tepatnya 8 April 1419 Masehi. Dari fakta tersebut pantaslah jika akhirnya orang menjuluki beliau Maulana Malik Ibrahim ini sebagai bapak pesantren di tanah Jawa. Makanya kini terdapat di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. Nah, kalau kita kasih kesempatan untuk berziarah ke daerah Jawa Timur, coba kunjungi makomnya Maulana Malik Ibrahim di Gapura, Gresik. Nah, ini yang terakhir, sikap positif